firman-Mu akan berbicara. Berkati setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu akan memberikan pencerahan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bisa bersekutu kembali Bapak Ibu Saudara. Hari Kamis yang lalu kita sudah mulai ibadah yang pertama, dan seterusnya kita akan beribadah, dan kita rindukan bahwa masalah corona ini akan segera berakhir. Oleh karena itu kita harus terus dukung di dalam doa, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau kita belajar sesuatu. Melalui corona yang ada, sebenarnya kita budayakan sikap selalu mengucap syukur. Karena di balik segala masalah yang ada rencana Tuhan yang hebat. Saya percaya kalau kita melihat virus ini sebagai berkat, maka itu akan menjadi berkat bagi kita. Artinya berkat bukannya karena kita bersyukur untuk sakitnya, bukan, tetapi kita berkat bahwa melalui segala perkara kita bisa belajar sesuatu. Yaitu makanya Bapak Ibu Saudara, saya sempat bagikan waktu di khotbah online bahwa kejadian yang seperti ini juga terjadi di dalam Alkitab. Ada beberapa peristiwa, tetapi yang paling jelas yang pertama itu kisahnya Nuh. Nuh itu di lockdown bukan hanya 40 hari, hujannya 40 hari. Bahkan riset yang terbaru mengatakan kurang lebih hampir 1 tahun, lebih dari 1 tahun dia berada di atas kapal. Karena nunggu airnya surut, dan juga mereka nggak langsung serta-merta langsung keluar. Cuman terdiri dari berapa orang itu? 8 orang. Ya, memang kawatnya banyak, tapi hewan-hewan semuanya. Dan biasanya peristiwa lockdown itu merupakan awal untuk sesuatu yang baru. Ya, the new normal. Atau orang-orang zaman sekarang lagi istilahnya terkenal, the new normal. Begitu juga peristiwa zaman Musa. Ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, itu di lockdown 1 malam. Mereka di rumah, nggak boleh kemana-mana. Karena apa? Roh maut berkeliling untuk membunuh anak sulung. Makanya mereka ditandai oleh darah anak domba. Yang di situ perlambangan bagaimana kita diselamatkan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Di zamannya hari-hari Pentakosta, setelah hari kenaikan, para murid di lockdown 10 hari. Di mana? Loteng Yerusalem. Mereka tidak boleh kemana-mana setelah Tuhan Yesus naik, tapi 10 hari mereka menantikan Roh Kudus. Dan disitulah akhirnya Tuhan membuat suatu the new normal. New normalnya apa? Bahwa anak-anak Tuhan menerima Roh Kudus. Tanda bukti awalnya berbahasa lidah dan lidah api pada saat itu. New normal. Normal yang baru. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dalam beberapa waktu ke depan memang ada the new normal, tetapi menandakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Setelah kita lalui badai ini, kita akan segera melihat pelangi yang indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan untuk the new normal. Kita siapkan untuk hal yang baru yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Karena kita buat ibadah kita singkat saja, jadi kita buka di dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Mengenai hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya percaya ada banyak doa-doa yang sedang dinaikkan pada saat ini untuk bangsa kita, untuk ekonomi kita, untuk kesehatan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa.
Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa, dan Tuhan kita adalah Tuhan pengabul doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Firman Tuhan Matius 7 ayat 7 sampai 11, yang sudah katakan haleluya. Mulai dari saya lalu Bapak Ibu Saudara. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok memberinya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini adalah firman yang luar biasa. Kenyataannya adalah Tuhan menjawab doa. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan memang tidak selalu sepikir dengan apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di sini kita lihat ada beberapa tahapan level doa Bapak Ibu. Memang doa adalah sebuah kata-kata yang diungkapkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata doa itu juga ada level-levelnya. Saya lihat di sini dari kata kerjanya, yang pertama minta. Mintalah kamu akan diberikan. Minta. Yang kedua apa? Carilah, kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketuklah. Nah, kalau kita pikir antara minta, cari, dan ketuk itu hampir sama. Betul? Hampir sama aja. Itu adalah merupakan bagian dari doa. Tetapi ada beberapa yang sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam dari makna asli kata-katanya, ternyata ada perbedaan. Bapak Ibu, kalau kita minta, ya kita minta sesuatu, berarti kita minta tanpa suatu usaha. Kita minta, misalnya Pak minta uangnya, Bu tolong uangnya, atau suami istri Pak tolong uang belanjanya. Itu tanpa usaha kan, cuman minta aja langsung dikasih. Bu cukup 7 juta bulan ini. Wah cukup lah 7 juta. Kalau ini cukup enggak Bu, ini 70.000 minggu ini. Udah garu-garu kepala. Berasnya aja berapa Pak? Kan gitu. Kalau kita minta, itu biasanya tanpa usaha, ya kita tinggal ngomong aja. Minta anak kita Pak mau beli snack, berapa butuhnya? 2.000. Iya udah 2 bulan ini gak beli snack Pak, karena gak ke sekolah. Selama ini kan biasanya kalau ke sekolah dapat snack. Nah itu tinggal minta aja. Tetapi berbeda dengan carilah. Kalau minta, kita minta dan terkadang langsung bisa diberikan. Kalau itu sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang dimau dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mau kasih, kasih. Tapi berbeda dengan carilah. Kalau carilah itu ada usaha. Biasanya carilah itu jawabannya sudah tersedia. Cuma kita harus mencari. Di mana itu? Misalnya nih, waktu berapa hari yang lalu, ya, orang pada cari masker yang dari pabrikan sudah habis. Di mana-mana susah. Kalau ditanya di Medan pada saat itu awal-awal Maret apakah ada masker? Ada. Tapi harus mencari. Di mana yang masih menyediakan? Ya pasti ada orang-orang tertentu yang juga menahan-nahan. Walaupun akhirnya akibatnya mereka jual hari-hari ini satu masker cuman 500 atau 1.000 rupiah. Karena mereka nimbun banyak-banyak, ternyata harga masker udah
normal. Maskor yang itu ya, yang rumah sakit itu, yang dari kain tipis itu. Nah, apakah sudah tersedia? Sudah tersedia. Carilah, tapi kita butuh usaha untuk mencari. Nah, Bapak Ibu, kadang doa kita ada yang seperti mintalah ketika kita minta, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong ekonomiku, Tuhan tolong pekerjaanku, bisnisku. Ada waktu kita berdoa, Tuhan langsung jawab. Mintalah, maka kamu akan diberi. Langsung diberi. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau kita pahami kenapa kita seringkali akhirnya kita putus asa, katakan aku berdoa Pak Pendeta, berkali-kali aku berdoa, tetapi tidak mendapatkan. Bukannya tidak mendapatkan, apabila doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mau kita masih harus berusaha, yaitu mencari. Bapak Ibu, ada yang hari-hari ini mencari pekerjaan? Tuhan jawab apa? Katakan, ada. Tuhan berikan. Tapi kalau kita ada di rumah saja, nggak berusaha mencari, ya nggak bakal dapat. Iya kan? Apakah kita, misalnya Bapak Ibu Saudara membutuhkan hand sanitizer, apakah Tuhan sediakan? Ada hand sanitizer, tapi kita ada berusaha. Kita harus berusaha mendapatkannya. Cari, dan juga kita harus bawa uang. Tuhan menjawab, tetapi kita dibutuhkan suatu usaha. Tapi di situ Tuhan mau kita harus bergerak. Sama halnya pernah saya bikin ilustrasi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya nggak ulangi lagi nanti rugi. Siapa yang percaya di tempat ini uang 100.000 bagi saudara. Tapi kalau nggak ada yang mau melangkah, uangnya sudah tersedia 100.000. Untung saya nggak bawa dompet hari ini. 100.000. Tapi nggak ada yang mau melangkah. Itu sama halnya doa yang mencari. Carilah. Kita sudah berdoa, jawabannya sudah diberikan, tapi kita harus melangkah untuk mengambilnya. Mau sampai lebaran kuda, mau lebaran apapun, nggak bisa dapat 100.000-nya. Padahal Tuhan sudah kasih. Ini berkatnya anakku. Tetapi Tuhan mau kita mencari. Ada usaha. Makanya dikatakan apa? Barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Yang pertama itu minta, kebanyakan langsung dapat. Yang kedua adalah carilah, berarti ada usaha. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Ketuklah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu lebih lagi daripada sekedar mencari. Misalnya kita sudah mencari kemana-mana, nggak ada. Kita butuh misalnya, apa contohnya ya? Misalnya contohnya tadi hand sanitizer. Karena kita butuh sekali. Kita mau melakukan perjalanan. Kita cari di apotek A, nggak ada. Cari di Indomaret, nggak ada. Ke Carrefour pun walaupun jam bukanya terbatas, nggak ada juga. Tapi kita tahu ternyata Ibu Dela nyimpan banyak. Karena Ibu Dela jualan hand sanitizer. Sebenarnya malu sih, masa sih beli hand sanitizer aja nggak mampu gitu kan. Tapi karena kita membutuhkannya, kita mau berusaha. Bukan hanya dicukupkan berusaha, tapi kita kayak ya pasang wajah tebel. Akhirnya nggak tahu malu lagi. Minta tolong. Bu, tolonglah Bu. Saya butuh yang 200 ml. Karena saya mau melakukan perjalanan. Begitu juga dengan Tuhan. Terkadang ada yang kita minta langsung dapat, ada yang butuh usaha, ada yang satu kita harus dengan tekun, bahkan bukan hanya dengan tekun, kita harus bahkan sampai seakan-akan kita pasang wajah muka tebal Bapak Ibu. Artinya kita benar-benar menarik tangan Tuhan. Nah berdoa.
Kita tarik tangan Tuhan. Kita tarik Dia untuk berkarya. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan ekonomi keluargaku. Tuhan, tolong kesehatanku. Tolong Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, berikan aku pekerjaan. Tuhan, berikan aku jalan keluar. Makanya kita jangan lebay, Bapak Ibu. Jangan kalau kita berdoa, akhirnya rasanya tidak dijawab dan akhirnya kita putus asa. Waktu kita berikan proposal kita kepada Tuhan, yaitu doa-doa kita, dan doa kita masih belum dijawab, yang kita pertanyakan bukanlah Tuhan. Yang harus dipertanyakan adalah diri kita. Salahkah proposalku? Salahkah doaku? Yakobus pasal 5 dikatakan apa? Doa orang benar besar kuasanya. Bahkan yang bagian yang terakhir, bahwa Elia ya sama seperti kita. Dia orang yang sama seperti kita. Gak ada bedanya dengan kita. Tetapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa, hujan itu pun turun. Artinya apa? Harus bersungguh-sungguh. Kenapa doa kita nampaknya belum didengar? Karena kita harus rubah cara kita. Kita harus ubah proposal kita. Kita harus berubah cara doa kita. Atau apa yang kita naikkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah putus asa di dalam doa. Karena doa kita pasti didengar. Sejak saya bertobat sampai sekarang, ada terlalu banyak Tuhan menjawab doa saya. Hal yang mustahil Tuhan buat. Terkadang juga hal yang biasa-biasa Tuhan jawab doa dengan luar biasa. Jadi gak mesti harus hal-hal besar, hal-hal kecil pun ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Terkadang ada doa yang harus mencari, terkadang bahkan ada doa yang harus mengetuk. Harus pasang muka tebel, artinya sampai gak tahu malu. Ya orang sampai ketuk pintu tetangganya, biasanya orang udah gak tahu malu lagi. Misalnya udah kesulitan belanja kemana-mana, ternyata kosong, bawang merah harganya di atas 15.000. Udah sampai situ pun rebutan udah kehabisan kemarin karena orang borong. Akhirnya nggak tahu malu lah ketuk tetangganya, Bu, saya mau masak saksang hari ini. Cuman bawangnya aja yang kurang. Mari Bapak Ibu, kita doa. Ada 3 tahapannya. Jangan pernah berhenti berdoa, karena Tuhan pasti menjawab doa. Amin. Katakan kiri kanan tanpa menyentuhnya. Katakan, Tuhan pasti mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Nah, sekarang kita lihat mengenai jawaban doa. Ada beberapa karakter jawaban doa. Yang pertama apa? Batu. Yang kedua roti. Yang ketiga ular. Ya sama ikan lah. Ikan sama, anggaplah ikan sama roti jadi satu, karena itu jawaban yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita mengharapkan ketika kita berdoa, jawabannya adalah roti atau ikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan terkadang tidak menjawab doa kita? Karena kita tidak tahu berdoa, karena kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Seringkali kita
mengharapkan kita minta sama Tuhan, seakan-akan kita sedang meminta roti dan ikan. Padahal saudara, kita belum siap. Jadi yang minta roti ikan itu, ternyata di mata Tuhan itu bukan roti sama ikan, itu ular. Ngerti maksudnya Bapak Ibu Saudara? Karena waktunya belum pas, kehidupan kita belum cocok. Ada orang, Tuhan, aku minta kekayaan melimpah, pendapatan 1 miliar per bulan. Bagi kita mungkin itu roti. Jadi kaya roti, pendapatan 1 M per bulan, itu seakan-akan kita berdoa minta roti. Tetapi Tuhan tahu. Cara Tuhan melihat gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu melihat latar belakang kita dari sejak kita lahir, keadaan kita sekarang bagaimana, dan Tuhan lihat juga sampai kita akhirnya gimana. Kalau kita hanya minta apa yang terjadi sekarang. Tuhan, aku butuh duit. Enak kan kalau kemana-mana, cuma nggak boleh kemana-mana, physical distancing, social distancing. Di rumah aja tinggal order GoFood, ngorder semua GoFood, cuma diisi aja GoFoodnya per minggu 20 juta. Kan enak kan Tuhan? Itu kan mau kita, nggak usah kerja. Petenteng-petenteng di rumah, tinggal gitu, Pak, makanannya sampai Pak, tolong ya bintang 5 ya. Maunya kita kan gitu, ya. Tetapi yang kita minta Bapak Ibu, terkadang itu bukan roti di hadapan Tuhan, itu ular. Ketika kita minta kekayaan, kalau Tuhan izinkan terjadi, misalnya Tuhan kasih, Tuhan mau kasih aja tanpa memperhitungkan ini baik atau untuk kita atau tidak. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Akhirnya justru kita menjauh dari Tuhan. Begitu cek rekening BCA atau BRI digesek, sebelumnya 200 rupiah, 300 rupiah, atau nihil 0 gitu kan. Tapi begitu gesek 1 MT, wah, gak sombong, cuman langsung belanja macam-macam kan, langsung nimbun. Gak sombong sih, cuman sampai di rumah semua diganti, ya kan? Semua diganti satu persatu, sampai seseorang yang menunggu di rumah pun diganti. Karena apa? 1 M. Bukan pancinya saja yang diganti, bukan kulkasnya aja diganti, handphonenya diganti, semua diganti. Pemain baru masuk rumah. Makanya kalau orang tiba-tiba minta kekayaan, misalnya Tuhan itu ya nggak mau ngurusin, ya udah dikasih aja, gampang bagi Tuhan. Kalau bahasa komputer, Tuhan tinggal masukkan komputer, bintang titik bintang, langsung send to all. Artinya semua jawaban doa itu dijawab yes. Akibatnya yang minta 1 M apa semua dapat, dan mereka foya-foya, kehidupan mereka hancur. Bagi Tuhan itu adalah ular. Terkadang Bapak Ibu, apa yang kita rasa itu baik untuk kita pikir itu roti, ternyata bagi Tuhan itu ular. Tuhan, aku mau punya mobil yang mewah, Ferrari Tuhan, BMW. Ternyata ketika kita pakai, kita terlalu senangnya sampai mengendalikannya ngawur, akhirnya nabrak. Tiba-tiba langsung Ferrari itu mengantar ke alam, ke alam yang lain. Begitu bangun, loh mana Ferrariku? Ternyata sudah di neraka. Makanya hati-hati dengan apa yang kita minta. Kita juga kalau kasih anak kita merungut, Pak, aku mau minta es krim padahal lagi batuk. Pak, aku mau minta snack setiap hari, kalau bisa aku makan cuma nasi sama snack aja. Lama-lama gak ada gizinya, gak pernah makan sayur. Akibatnya apa? Itu jadi ular. Makanya kenapa Tuhan gak jawab doa kita terkadang bukan karena Tuhan pelit.
Salahnya bukan di Tuhan, salahnya di proposal kita. Yang kita minta adalah ular, bukan roti. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang saya mau kita semua bawa pulang adalah, percayalah Tuhan menjawab doa kita. Ada 3 macam doa. Jadi tidak semua doa itu sama. Ada terkadang Tuhan langsung jawab, ada kadangnya Tuhan sudah jawab tapi kita harus mencari. Walaupun kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gak jawab karena kita harus berusaha. Seperti uang 100.000 yang saya bilang tadi. Yang ketiga, terkadang ada harga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Keakuannya itu harus dicoreng dulu. Tali nadi rasa keakuannya itu harus digunting dulu. Sehingga Tuhan akhirnya membukakan pintu bagi saudara. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang saudara harus tahu hari ini, Tuhan Yesus itu baik. Bahkan Dia adalah Bapa yang paling baik. Kalau seorang Bapa aja yang jahat tahu bagaimana memberi yang baik sama anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Tuhan baik. Jangan salah Bapak Ibu, kadang Tuhan nggak langsung jawab karena ada rencana Tuhan. Karena yang mungkin yang kita minta salah, yang kita minta ular bukan roti. Makanya yang perlu kita tahu di dalam berdoa bahwa Bapa kita itu baik. Dia lebih baik dari semua orang yang ada di dunia ini. Amin. Kebenarannya Bapa kita baik. Dia inginkan yang terbaik bagi kita. Kalau masih belum dapat, artinya kita harus berusaha. Kalau belum dapat, berarti harus ada yang kita harus putus talinya. Dan kalau masih belum dapat, koreksi. Yang kita minta itu baik atau enggak, atau ular yang kita minta. Jadi pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita semua untuk banyak berdoa. Corona angkanya sempat kurvanya menurun, ini sempat naik lagi. Terus berdoa untuk Sumatera Utara tetap di angka 170. Kita udah 1 minggu lewat, angka kenaikannya nihil, artinya 0. Dan kita doakan untuk terus 0. Kita beribadah bukannya kita melawan pemerintah, justru ini adalah saatnya kita satukan hati kita untuk berdoa. Tapi pemerintah juga sudah memberikan izin asalkan kita mematuhi syarat physical distancing dengan jarak, dengan hand sanitizer, masker dan sebagainya. Tapi yang kita perlukan adalah saat ini bersatu hati kita banyak berdoa. Sebenarnya dalam 10 hari ini kita ada doa pencurahan Roh Kudus. Tapi karena kita menghormati pemerintah, kita adakan di rumah masing-masing saja. Ya, kita serempak aja yang lebih bisa bersatu antara jam 9 sampai jam 10 malam. Kita berdoa, kita doakan situasi negara kita, Kota Medan, supaya ini akan terus bertahan. Dan kita mengucap syukur, kita adalah kota termasuk 4 besar di Indonesia yang penyebarannya masih ditekan di bawah 200. Sedangkan 3 kota besar lainnya sudah ribuan. Jakarta, Surabaya, bahkan termasuk di bawah kita kota ke-5 atau ke-6, Makassar pun sudah sampai 700-an. Dan kekuatan doalah yang kita andalkan. Kekuatan Tuhanlah yang Tuhan andalkan. Sehebat-hebatnya orang pakai masker, sehebat-hebatnya orang mandi dengan sanitizer, sehebat-hebatnya orang tidur pakai APD, tetap bisa tertular. Buktinya apa? Dokter itu, perawat itu udah pakai macam-macam, udah minum vitamin macam-macam dan sebagainya, tetap aja. Makanya yang perlu kita andalkan hanyalah Tuhan. Kalaupun dalam tanda kutip Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita kena, berdoalah bahwa kita disembuhkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa angka kematian oleh karena virus corona itu lebih kecil daripada diare di Indonesia. Ada yang takut?
Di sini ada yang kena diare, langsung lari semua, tutup hidung, tutup mulut, nggak ada kan? Ya kita doakan supaya diberkati. Dan kita perlu berdoa Bapak Ibu, jangan hanya berdoa untuk diri pribadi kita. Doakan rekan-rekan gereja kita, doakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita di mana saja berada, khususnya mereka yang mengalami tekanan ekonomi. Hari Kamis waktu kita ibadah di tempat ini, selesai ibadah, sebelum ibadah saya lihat satu berita pop muncul dari handphone saya, dikatakan 5.000 orang yang kerja di KFC itu dirumahkan, bahkan ada di PHK. Ya kita doakan, ini memang masa situasi yang berat, tetapi percayalah kita punya pribadi yang menolong kita, dan kita punya doa yang untuk kita naikkan, dan kita punya Bapa yang baik yang selalu mendengar kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kembali mengenai doa. Ada tahapan-tahapan doa dan ada berbagai macam jawaban doa. Tetapi suatu kebenaran yang penting kami mau bawa pulang, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang menjawab doa, yang mendengar doa kami. Kami tidak akan sendirian melalui badai-badai ekonomi, badai corona yang ada, karena kami memiliki koneksi dari yang maha tinggi, dari surga, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang menjadi perantara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir ataupun yang belum bisa hadir. Berkati mereka Tuhan, berkati kami semua Tuhan, supaya kami dilindungi, dipelihara, diproteksi oleh Tuhan. Proteksi kesehatan, proteksi sukacita, bahkan proteksi ekonomi. Jika kami rajin berdoa dan terus berdoa mengandalkan Tuhan, kami percaya doa-doa kami tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhan menjawab doa. Terima kasih Bapa, dan Tuhan dorong kami untuk terus berdoa, bukan hanya untuk kepribadi kami sendiri, tapi kami berdoa untuk yang lain, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, sidang jemaat-Mu Tuhan, bahkan untuk bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.